Kali ini saya akan mempresentasikan tugas final manajemen proyek sistem informasi A tentang indeks digitalisasi desa. Yang pertama ada daftar isi yaitu desa, indikator desa, peta spasial desa, indeks digitalisasi desa, perhitungan indeks, dan kesimpulan. Selanjutnya, desa yang kami pilih itu yaitu Desa Banwangge. Desa yang dijadikan proyek inovasi indeks digitalisasi DA adalah Desa Banwangge yang terletak di Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo sebagai objek penelitian. Dalam rangka melakukan pemetaan dan analisis geospasial, kami menggunakan Google Earth Pro sebagai alat utama. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik dan potensi wilayah Desa Banwangge, serta dampaknya terhadap pengembangan wilayah setempat. Adapun indikator desa yang kami pilih, pertama itu jumlah penduduk laki-laki 625, perempuan 577, total 1.202. Rasio gender, rasio jenis kelamin atau RJK 108,31, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak. Tingkat pendidikan yang pertama tidak atau belum sekolah terdapat 303 orang, 25,21%. Belum tamat SD sederajat 178 orang, 14,81%. Tamat SD sederajat 528 orang, 43,93%. SLTP sederajat 111 orang, 9,23%. SLTA sederajat 69 orang, 5,74%. Akademi Diploma 3 Sarjana Muda 3 orang, 0,25%. Diploma 4 strata 1 10 orang, 0,83%. Tingkat kesehatan di Desa Banwangge dinilai cukup baik. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa angka kematian penduduk yang disebabkan oleh penyakit dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan usia dewasa sangat rendah. Selanjutnya, tingkat kemiskinan di Desa Banwangge dinilai lumayan tinggi. Hal ini terbukti dengan adanya banyak lulusan SMP dan SMA yang tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan ekonomi. Tingkat pengangguran di Desa Banwangge tergolong lumayan tinggi, di mana sebanyak 26,28% dari penduduk desa belum bekerja, dengan tambahan ibu rumah tangga sekitar 28,12% dengan total mencapai 54,39%. Tingkat kriminalitas di Desa Banwangge tergolong sangat rendah dari segi KDRT, pencurian, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Banwangge tergolong tinggi yang tercermin dari penguatan komunitas dalam hal bersosialisasi. Peta spasial desa, Google Earth Pro. Google Earth Pro adalah versi profesional dari layanan pemetaan Google Earth. Fitur utamanya meliputi pemetaan 3 dimensi, pengelolaan data geospasial, import dan analisis data, cetak dan berbagi gambar, akses khusus dan layar, perbandingan citra satelit, dan lisensi untuk penggunaan komersial. Dengan alat pengukuran dan pemetaan yang lebih canggih, serta kemampuan untuk mengimpor data sendiri, Google Earth Pro cocok untuk keperluan profesional, penelitian, dan analisis geografis yang lebih mendalam. Meskipun awalnya berbayar, sejak 2015 Google Earth Pro tersedia secara gratis. Letak, letak, kemudian ada letak desa Banwangge berada pada lintang 3 derajat, 54 menit, 15,36 detik, selatan, dan bujur 120 derajat, 7 menit, 29,84 detik, timur. Dengan koordinat tersebut, Desa Banwangge terletak di sekitar 28 km dari ibu kota kabupaten. Perbatasan desa, sebelah utara Desa Minangnya Telue, sebelah timur Kecamatan Gilireng, sebelah selatan Desa Matirowalie, sebelah barat Desa Sogi. Desa Banwangge berjarak 5 km dari pusat pemerintah kecamatan dan 28 km dari ibu kota kabupaten, serta berjarak 220 km dari ibu kota provinsi. Adapun transportasi, Desa Banwangge memiliki sistem informasi yang mencakup mobil, motor, dan jalan kaki. Kendaraan pribadi seperti mobil dan motor menjadi sarana utama dalam mobilitas penduduk, sementara jalan kaki digunakan untuk berjalan dalam jarak yang lebih dekat. Meskipun belum tersedia transportasi umum, sarana transportasi ini memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk. Kemudian ada struktur bangunan. Struktur bangunan di desa mencakup berbagai fasilitas umum dan pendidikan seperti sekolah TK, SD, kantor desa, puskesmas, dan masjid. Sumber daya alam. Mayoritas pekerjaan masyarakat desa adalah petani dan berkebun. Oleh karena itu, desa ini kaya dengan akan sumber daya alam. Tanaman yang ditanam meliputi padi, jagung, jeruk, sayuran, dan berbagai tanaman jangka pendek lainnya.
Terdapat juga sumber mata air yang selalu digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari, menciptakan ketersediaan air yang memadai. Kemudian indeks digitalisasi desa. Pertama, infrastruktur TIK. Infrastruktur TIK di desa ini sangat rendah, terutama dalam hal kecepatan internet. Layanan internet 4G hanya tersedia di beberapa tempat dan kecepatannya terbatas hingga maksimal 3 Mbps. Pemanfaatan TIK di desa ini terbatas pada komunikasi melalui WhatsApp. Sayangnya, tidak ada sistem yang mendukung pengajuan dokumen secara online kepada instansi desa. Layanan kesehatan online atau pembelajaran online melalui platform seperti Zoom atau Google Meet, bahkan website desa juga tidak diupdate dengan data terbaru. Kendala tersebut disebabkan oleh ketidakmerataan kecepatan internet. Kemudian ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan media sosial masih rendah dengan hanya sedikit orang yang aktif menggunakan platform tersebut. Selanjutnya, layanan di publik digital. Desa ini belum memiliki layanan publik digital yang memadai. Selanjutnya, kemampuan digital. Kemampuan digital di kalangan masyarakat desa tergolong rendah. Kebanyakan anak-anak yang menempuh pendidikan yang memiliki pemahaman dalam penggunaan alat digital seperti HP dan bahkan yang bisa menggunakan komputer sangat sedikit. Selanjutnya, inovasi digital. Inovasi digital di desa ini terbatas pada e-government, meskipun tidak terlalu diperbarui datanya. Selanjutnya, ketersediaan konten digital. Desa ini tidak memiliki konten digital sama sekali. Lalu, perhitungan indeks digitalisasi desa. Yang pertama itu infrastruktur TIK 3,5, pemanfaatan TIK 3,5, partisipasi masyarakat 3, layanan publik digital 2, kemampuan digital 2, inovasi digital 3, ketersediaan konten digital 2. Lalu total indeks digitalisasi desa yaitu 3,5 ditambah 3,5 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2. Total itu 19 dibagi jumlah datanya 7. Dengan demikian, indeks digitalisasi desa berdasarkan data yang diberikan adalah sekitar 2,71 dari total 10 store. Adapun kesimpulan dari pemaparan tadi, yang pertama digitalisasi, indeks digitalisasi desa Banyuwangi sangat rendah karena hanya mendapat skor 2,71 dari 10. Inti masalah, indeks digitalisasi desanya rendah disebabkan oleh beberapa faktor, tetapi pokok masalahnya yaitu rendahnya kecepatan internet sehingga membuat masyarakat desa kurang melek teknologi. Saran, untuk meningkatkan indeks digitalisasi desa diperlukan adanya fasilitas untuk meningkatkan kecepatan internet agar masyarakat semakin melek dengan teknologi. Itu tadi pemaparan dari tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.